terpercaya. (1.358) balita di Manokwari berisiko stunting. Pelestarian penyu di Tambrau. Bermain bersama hiu di Raja Ampat. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong sepekan selengkapnya. Kita awali berita utama saudara, kasus pencurian dengan pemberatan marak di Manokwari. Dalam sepekan, Satreskrim Polresta Manokwari ringkus 4 tersangka. Selama 1 pekan, Satreskrim Polresta Manokwari ringkus 4 tersangka pencurian, baik spesialis pencurian di rumah warga maupun aksi pencurian dengan kekerasan atau begal. 2 tersangka berinisial HW dan HK ditangkap atas kasus pencurian kabel optik Telkom yang mengakibatkan jaringan internet di Kabupaten Manokwari Selatan sempat terputus. 2 tersangka lainnya masih buron. Selain itu, tersangka ST ditangkap dengan kasus pencurian mesin alat berat eksavator. Kasus pencurian yang sering meresahkan masyarakat adalah begal. Dalam kasus ini, polisi menangkap tersangka SR yang sudah 2 kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Dan motifnya sama, hanya untuk ingin senang-senang. Akhirnya rampas handphone, ada korban sampai ada yang sampai luka berat. Nah, dan dia juga spesialis rumah kosong. Kalau ada, biasa dia masuk. Apakah memang dia sendiri, Bang? Dia ada 3. Mereka bertiga, tapi yang 2 ini masih dicari sama tim di lapangan. Untuk sementara masih pengembangan. Tapi pelaku utamanya memang kami sudah amankan. Barang bukti masih dikumpul. 4 tersangka ini dijerat dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Dalam mendukung upaya perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sorong gelar pelatihan bersertifikat bagi sejumlah pegawainya yang biasanya menangani kasus-kasus. Pelatihan ini merupakan upaya untuk melengkapi setiap petugas dalam pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Sorong. Mengingat jumlah kasus kekerasan dari tahun ke tahun terus meningkat. Di tahun 2024, tercatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 53 orang. Sementara di tahun 2025 ini, dari Januari hingga Maret mencapai 29 orang. Untuk pendampingan terhadap korban kekerasan, petugas wajib memiliki sertifikat mediator agar dapat mendampingi korban hingga ke tahap kepolisian dan persidangan. Sekali, terutama bagaimana ASN itu dibekali dengan sertifikat mediasi. Ya. Karena selama ini kasus-kasus kekerasan di Kota Sorong, terutama terhadap perempuan dan anak, kita biasa menangani itu ya tanpa bersertifikat. Secara aturan itu harus ada. Memang kita tidak bisa masuk karena memang harus pendamping itu harus punya sertifikat mediasi. Itu sangat penting sekali. Pemerintah Kota Sorong sangat mendukung program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan harapan kegiatan ini dapat diikuti dengan baik, agar output dari kegiatan ini untuk kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.
Kasus stunting di Kabupaten Manokwari, Papua Barat berpotensi meningkat. Pemerintah daerah komitmen intensifkan program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita. Berdasarkan hasil survei dan pendampingan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Manokwari mencatat jumlah ibu hamil yang kurang gizi sebanyak 5.819. Jumlah balita yang berisiko stunting sebanyak 1.358 anak. Pemerintah daerah melalui dinas terkait baru melakukan intervensi terhadap 108 ibu dan balita yang berisiko stunting. Wakil Bupati Manokwari H. Mugiono bilang pemerintah daerah tidak lepas tangan dari permasalahan stunting. Namun pembiayaan makanan tambahan kepada balita dan ibu hamil tidak bisa diaplikasi oleh APBD. Sehingga pemerintah daerah sejauh ini membangun kemitraan dengan pihak swasta atau organisasi yang peduli terhadap kesehatan ibu hamil dan balita. Ini bagian dari kegiatan atau aksi untuk menurunkan penambahan makanan tambahan, pemberian makanan tambahan. Sekaligus kita berharap banyak kontribusi dari banyak warga atau masyarakat atau organisasi, kelompok organisasi bisa membantu kegiatan genting. Karena kalau genting tidak bisa dari APBD atau UPN, tapi harus dari murni masyarakat. Harapannya bagian kegiatan kita munculkan itu bisa memicu dan memacu masyarakat untuk bisa membantu warga sebenarnya. Program pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan anak balita dinilai sangat tepat, lantaran masih banyak keluarga yang status ekonominya kurang mampu. Sehingga masyarakat minta pemerintah secepatnya melakukan intervensi secara masif. Makanya memang tidak makan seperti apa ya, ini karena kekurangan makan. Jadi memang kami keluarga ya, dia makan seperti apa ya, ini kan makan juga apa adanya. Tapi yang anak-anak ini juga kurang gizi, makan harus ada protein, sayur-sayuran. Tim Liputan Kompas TV Manokwari, Papua Barat. Pelestarian penyu di Tambrau. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Cedias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, puluhan umat muslim di Papua Barat Daya rayakan peringatan Tahun Baru Islam. Seperti tahun sebelumnya, perayaan dirangkaikan dengan pawai fajar dan pergelaran basar. Pawai fajar dimulai dari kawasan Sorong Pusat dan finish di Masjid Al-Akbar Kota Sorong, di mana ribuan umat muslim dari seluruh masjid turut berpartisipasi. Setelah pawai fajar dilanjutkan dengan basar yang melibatkan semua BKMT dari masjid sekota Sorong, di mana hasil dari basar ini akan disalurkan untuk pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong. Momen Tahun Baru Islam ini merupakan momen untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Umat muslim diharapkan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan membantu sesama. Dengan momentum pergantian tahun ini, ada proses transformasi perubahan dari sisi keduniaan, yang lebih penting, perubahan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Bahwa karena kita ingin orang yang hidup itu ingin lebih baik. Dalam Islam disebutkan orang yang terbaik adalah orang yang hari ini lebih baik dari yang kemarin. Kalau masih sama saya masih merugi, apalagi kurang. Karena itu mari kita sama-sama menyongsong perubahan tahun ini, pergantian tahun dengan semangat baru, meningkatkan kepedulian bersama, saling bantu-membantu, tolong-menolong untuk kebaikan. Pada momen ini, panitia menyiapkan sejumlah door prize untuk peserta yang mengikuti pawai fajar dan hadiah utama dari Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, yakni umroh gratis. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.
Demi melestarikan habitat dan melindungi penyu dari kepunahan, pemerintah Kabupaten Tambrau didampingi Duta Besar Finlandia bersama masyarakat lokal dan WWF Indonesia melepas liarkan ratusan penyu belimbing di Tambrau, Papua Barat Daya. Pantai Suswen di distrik Abun, Kabupaten Tambrau memiliki garis pantai yang masih alami dan merupakan salah satu lokasi peneluran utama bagi penyu belimbing. Sehingga di tempat ini ada kurang lebih 200 penyu belimbing yang baru berusia 1 minggu dilepas liarkan. Ratusan penyu belimbing yang dilepas liarkan ini bertujuan untuk mencegah kepunahan. Karena populasi penyu yang ada sudah mulai berkurang dan terancam punah. Sebagai daerah konservasi, pemerintah Kabupaten Tambrau berkomitmen akan terus menjaga dan mengembangkan apa yang telah diperjuangkan oleh masyarakat lokal, yakni menjaga habitat penyu belimbing. Khususnya penyu belimbing atau Dermophalis coriaceae ini menjadi ikon bagi satwa langka yang ada di tanah Papua maupun di dunia, sehingga salah satu strategi yang dikerjakan saat ini dan beberapa waktu terakhir adalah bagaimana menetapkan Tambrau sebagai kabupaten konservasi di Indonesia, di mana salah satu ikon pengelolaan ekosistem berkelanjutan adalah penyu itu sendiri. Momen historis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir Tambrau dan spesies langka yang bergantung padanya. Selain itu, ini menjadi semangat besar bagi para konservasionis dan masyarakat lokal yang telah berjuang keras untuk melindungi penyu belimbing dari ancaman kepunahan. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Lembaga Swadaya Masyarakat menggelar Festival Mangrove di Pantai Payung, Merauke, Papua Selatan. Festival digelar sebagai upaya mengajak warga merawat ekosistem mangrove. Berkolaborasi dengan komunitas perempuan nelayan Payung, lembaga yang konsen terhadap isu lingkungan menggelar Festival Mangrove di Pantai Payung, Merauke, Papua Selatan. Kegiatan ini dilakukan dengan penanaman pohon mangrove di sepanjang Pantai Payung, pertunjukan budaya serta hasil UMKM penduduk lokal. Festival ini digelar sebagai upaya mengajak warga untuk peduli terhadap ekosistem mangrove di wilayah Pantai Payung, yang perannya dianggap vital bagi keberlangsungan hidup warga dan ekosistem laut. Kenapa Payung? Karena kita lihat sendiri bahwa Payung ini salah satu daerah yang kalau dibilang secara jarak lebih dekat dengan kota. Sayangnya memang yang jadi perhatian itu kadang jarang dilirik, padahal di sini memegang peranan penting dalam menjaga ekosistem laut misalnya. Jadi saya pikir kegiatan ini juga sebagian daripada inisiasi untuk menginisiasi orang-orang untuk lebih memperhatikan Pantai Payung ini, karena secara garis pantai juga terlihat masih kurang mangrove dan seterusnya. Dan jadi sementara Ketua RT setempat menyambut baik kegiatan yang digelar. Menurutnya ekosistem laut penting bagi keberlangsungan hidup dan ekonomi warga, utamanya yang tinggal di pesisir Pantai Payung. Penilaian kami, mangrove ini sering membantu kami karena di saat mangrove ada, disitulah bibit-bibit udang atau hasil ikan, dia akan bertelur, beranak cucu di antara sela-sela yang sering ditinggalkan air, di ada got-got, ya disitulah bibit udang dengan ikan akan menetas di situ. Setidaknya 2.000 pohon mangrove ditanam dalam festival kali ini yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan warga. Tim Liputan Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Bermain bersama hiu di Raja Ampat, nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Cedias, di Kompas Sorong Sepekan.
Saudara, tak hanya menyuguhkan gugusan Pulau Karang yang memukau dan laut sebening kaca, Raja Ampat Wisata Bahari Dunia juga menawarkan pengalaman langka seperti bermain bersama hiu-hiu yang bersahabat. Dan berikut liputannya. Panorama laut jernih dan gugusan Pulau Karang di Wayak Raja Ampat memanjakan mata wisatawan saat berkunjung ke sana. Tak heran jika orang menyebutnya bagaikan surga kecil di dunia. Untuk sampai ke wisata di Pulau Wayak dibutuhkan waktu perjalanan hampir 5 jam dari kota Sorong, Papua Barat Daya dengan menggunakan perahu motor. Pengunjung tak perlu khawatir setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka akan disambut pemandangan alam yang indah dan begitu memukau. Salah satu daya tarik wisata di Pulau Wayak adalah pengalaman unik bermain dan langsung memberi makan hiu. Hewan yang dikenal ganas ini ternyata bisa terlihat begitu bersahabat saat berada di sekitar para pengunjung. Ini merupakan salah satu keajaiban alam. Karena tanpa perlu dipanggil, hiu-hiu tersebut akan datang dengan sendirinya. Mereka seolah tahu bahwa tempat ini adalah lokasi makan mereka. Karena itulah pengunjung tak perlu pergi jauh ke tengah laut untuk memberi makan. Aktivitas ini bisa dilakukan langsung di tepi pantai, di atas hamparan pasir putih dengan air laut sebening kaca. Beberapa pengunjung tampak ragu dan ketakutan saat memberi makan hiu-hiu ini. Mereka mengaku ini adalah pengalaman pertama mereka. Padahal hiu dan ikan-ikan lain di sekitar lokasi ini justru jinak dan bersahabat dengan manusia. Luar biasa sih, bisa langsung berinteraksi dengan hiu yang selama ini cuma bisa lihat di TV-TV. Ternyata kasih makan hiu di sini, hiunya jinak-jinak ya, tidak seperti yang di film-film yang bisa kasih makan orang gitu. Takut tidak? Takut juga sih, grogi, dan tidak bisa bergerak karena katanya tidak boleh bergerak, nanti dia dapat gigit gitu ya. Jadi luar biasa masyarakat adat di sini bisa menjaga kelestarian. Rasanya sangat bahagia, senang karena saya perdana ke Pulau Wayak ini. Terus perdana juga kasih makan ikan langsung nih, dikelilingi ikan. Itu tadi ngeri-ngeri sedap sampai keringat dingin, takut lah. Tapi intinya bahagia, happy, dan memang kita harus jaga alam biar alam jaga kita. Penjaga wisata Wayak mengatakan ikan yang datang di pinggiran pantai dan bisa disaksikan langsung oleh pengunjung, awalnya hanya dengan rutin memberi makan setiap kali ikan-ikan ini datang. Bahkan setiap kali speed wisatawan sampai di Pulau Wayak, ikan-ikan ini dengan sendirinya akan datang. Sehingga tak heran jika pengunjung yang berwisata ke Wayak tidak harus memanjat tebing untuk melihat keindahan Pulau Karang, namun dapat juga bermain dengan hiu. Kami usahakan untuk bagaimana kami cara kasih makan pakai sisa makanan yang kami kasih tinggal seperti ikan atau ampas ikan atau mungkin ikan yang kami bawa dari laut, kami bisa kasih makan. Di situ cara menarik untuk supaya ikan hiu maupun ikan-ikan semua akan datang. Ini dan salah satu destinasi wisata ya, Pak? Iya. Nah, itu yang sekarang menarik sekali karena mengapa sampai semua tamu ya dikatakan bahwa biarpun mereka tidak langsung ke tanjakan gunung untuk mereka tanjak, yang penting mereka sudah di sini oke cukup karena sudah rasa senang karena ada ikan hiu. Nah, bagi Anda yang ingin berwisata di Pulau Wayak tidak perlu khawatir karena tidak akan dipungut biaya. Namun jika wisatawan ingin berinteraksi langsung dengan ikan-ikan yang ada, bisa membawa makanan untuk diberikan saat ikan-ikan ini datang. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong Sepekan episode hari ini. Saya Cedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen, terpercaya.